Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil badrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Hadirin hadirat, para musyahidin, musyahidat NO online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah. Tuhan pencipta segala sesuatu, Tuhan yang menghendaki terjadinya segala sesuatu. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita, junjungan alam semesta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan dan memberitahukan kepada kita satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang benar, agama yang tidak hanya dibawa oleh beliau, tetapi juga dibawa oleh seluruh nabi, seluruh rasul, mulai dari nabi dan rasul yang pertama, Nabi Agung, Nabi Adam alaihissalam, sampai nabi dan rasul yang terakhir, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita kelak dalam keadaan membawa iman yang sempurna dan mati kita dicatat sebagai akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Beberapa majelis ke depan insyaallah kita akan membahas tentang pembahasan-pembahasan yang dibahas di dalam kitab Aqidatul Awam. Kitab yang kecil sekali, hanya berisi 57 nazam. Kitab ini ditujukan bagi mereka yang mula-mula, ya, pelajar pemula, santri pemula yang ingin memahami ilmu tauhid, yang ingin memahami ilmu aqidah menurut apa yang telah diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Pada pertemuan kita pada malam hari ini, kita insyaallah akan memulai dengan penjelasan tentang keutamaan dan urgensi ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini disebut juga ilmu aqidah, disebut juga ilmu kalam, disebut juga ilmu usul. Kenapa disebut ilmu tauhid? Karena kajian yang paling utama di dalam ilmu ini adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut ilmu aqidah? Ilmu aqidah karena ilmu ini membahas tentang keimanan, tentang keyakinan, apa yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Kenapa ilmu ini disebut ilmu usul? Karena ilmu ini menjelaskan tentang pondasi Islam, pondasi agama yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul dan seterusnya. Kenapa disebut ilmu kalam? Ada dua pendapat di kalangan para ulama kenapa ilmu ini disebut ilmu kalam. Kenapa ilmu ini disebut ilmu kalam? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ilmu ini disebut ilmu kalam karena saking banyaknya
saking banyaknya pertentangan di antara kelompok-kelompok yang semuanya mengaku Islam, di antara golongan-golongan yang semuanya menisbatkan diri mereka kepada Islam, saking banyaknya pembicaraan, saking banyaknya pertentangan antar kelompok, kemudian ilmu yang membahas tentang apa yang mereka pertentangkan itu kemudian disebut sebagai ilmu al-kalam. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ilmu ini disebut ilmu al-kalam karena lianna ashharul khilafat fihi mas'alatu kalamillah. Karena ashhar al-khilafat, hal yang paling populer, hal yang paling masyhur yang dipertentangkan dalam hal ini adalah masalah kalamullah, sifat kalam Allah, apakah ia qadim ataukah ia hadits. Oleh karena hal yang paling banyak dibahas di dalam ilmu kalam atau ilmu aqidah atau ilmu tauhid ini adalah tentang masalah kalamillah, tentang pembahasan terkait dengan kalamullah, sifat kalam Allah, maka kemudian ilmu ini disebut sebagai ilmu al-kalam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid atau ilmu aqidah atau ilmu usul atau usuluddin atau ilmu al-kalam adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama, ilmu yang semestinya pertama kali diajarkan dan dipelajari. Para ulama mengatakan bahwa syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung dari kemuliaan apa yang dibahas di dalam ilmu tersebut. Di dalam ilmu tauhid, sebagaimana kita tahu bahwa yang paling banyak dibahas adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Siapa yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pembahasan apa yang lebih mulia dibandingkan dengan pembahasan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Makhluk mana yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kajian tentang makhluk yang paling utama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah kajian yang paling mulia. Oleh karena itu, karena ilmu at-tauhid atau ilmu aqidah ini membahas tentang Allah dan Rasulnya, membahas tentang kajian yang paling mulia, pembahasan-pembahasan yang paling mulia, maka ilmu ini disebut oleh para ulama sebagai afdalul ulum, ajallul ulum, aujabul ulum, a'lal ulum, ilmu yang paling wajib untuk dipelajari, ilmu yang paling agung, ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Muhammad ayat 19 berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Fa'lam, maka tetaplah engkau wahai Muhammad dalam pengetahuanmu. Begitu yang disampaikan oleh para ulama tafsir. Fa'lam ay dum ala ilmika, uthbut ala ilmika. Tetaplah dalam ilmumu wahai Muhammad, annahu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para ulama menafsirkan aidum ala ilmika, tetaplah engkau dalam ilmumu? Karena Rasulullah sudah tahu bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah, tiada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sudah tahu. Oleh karena itu para ulama menafsirkan ayat ini fa'lam ay dum ala ilmika, begitu yang dikatakan di dalam kitab tafsir Al-Jalalain. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, wastaghfir lidzambika wal mu'minina wal mu'minat, dan beristighfarlah atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, Rasulullah adalah orang yang maksum, beliau tidak punya dosa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk beristighfar
Ini supaya dicontoh oleh umatnya. Dan begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian paling tidak, inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah wa fi riwayatin 70 marrah. Sungguh aku, kata Rasulullah, meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari 100 kali, dan dalam satu riwayat yang lain 70 kali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk beristighfar bukan karena beliau adalah orang yang banyak dosa, bukan karena beliau adalah orang yang tergolong pelaku maksiat, tidak, tetapi supaya ditiru dan dicontoh serta diteladani oleh umat beliau. Nah, ayat ini, ayat 19 dalam surat Muhammad ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ilmu tauhid ini harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan ilmu furu'. Dawuh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini mengisyaratkan kepada ilmu tauhid. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayat tadi, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini penggalan ayat ini adalah mengisyaratkan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu al-furu'. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan firman-Nya fa'lam annahu la ilaha illallah dibandingkan dengan firman-Nya wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini menunjukkan keutamaan ilmu yang berkaitan dengan keimanan, yaitu ilmu tauhid atau ilmu aqidah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh para sahabat, ayyul amali afdal, perbuatan apa yang paling utama, paling mulia ya Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, imanun billahi wa rasulih, perbuatan yang paling utama secara mutlak adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan itu, hadirin sekalian, ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya batin, ya, perbuatan-perbuatan hati, a'mal al-qalb, dan ada yang disebut al-a'mal al-zahirah, a'malul jawarih. Ada perbuatan yang dilakukan oleh hati yang disebut dengan a'malul qalb, dan ada perbuatan-perbuatan yang tampak, ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota badan. Nah, dari seluruh perbuatan, baik perbuatan hati maupun perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota badan kita yang tampak, di antara itu semuanya afdhalul a'mali 'alal itlaq huwa imanun billahi wa rasulih. Perbuatan yang paling utama secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya.